Adrian. Lalu Ahmad Firmansyah. Selanjutnya Alianul Aulia. Lalu Anissa Anastasia. Yang mana? Selanjutnya Cahaya Ramadhani. Terus Devia Angelina. Selanjutnya Yasmin Afriliawan. Lalu Dini Andreani. Erni Febriani. Selanjutnya Fajar. Lalu Fikriya. Selanjutnya Haikal Lutfi. Awanul Sabrina. Yasmin Sabrina. Ya. Sama ya. Jangan diupload. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini Bapak akan bahas tentang file explorer. Sebelum ke pembahasan, mungkin di antara kalian ada yang belum mengetahui fungsi dari MOS, ya, karena ini pertama kali kita pakai. Jadi untuk fungsi MOS, perhatikan cara memegang MOS. Cara memegang MOS yaitu letakkan telapak tangan kalian di tubuh MOS seperti ini. Lalu jempol kalian di sebelah kiri. Lalu jari manis dan jari kelingking di sebelah kanan seperti ini. Oke. Letakkan jari tengah kalian di atas mouse klik kiri, ya. Lalu yang jari tengah untuk klik kanan. Jadi seperti ini posisinya. Oke. Pada mouse ada tiga tombol atau tiga fungsi. Yang pertama adalah klik kiri. Ya. Ingat, kalau Bapak bilang klik berarti kalian kliknya klik kiri sekali. Ya. Jadi kalian familiarnya menggunakan handphone dengan layar sentuh. Jadi persamaan dengan klik adalah dengan perangkat smartphone seperti ini. Kalau misalkan kalian klik sekali, ini baru memilih, ya, belum membuka. Kalau di handphone kan kalian klik aplikasinya langsung terbuka. Nah kalau ini kita klik sekali itu baru memilih. Kalau untuk membuka kita menggunakan double klik, 2 kali klik. Nah baru terbuka. Oke. Jadi ingat kalau Bapak bilang kalau Bapak instruksikan klik, berarti kalian klik kiri sekali. Oke, perhatikan. Ya. Klik kiri sekali. Kalau Bapak bilang double klik, berarti klik 2 kali dengan cepat tanpa jeda. Klik yang sebelah kiri. Paham? Paham ya? Lalu yang kedua ada klik kanan. Klik kanan itu kalau di handphone kalian atau smartphone sama dengan fungsinya seperti ini. Misalkan kalian menekan dan tahan aplikasi, nah akan muncul di atasnya hapus, pindah, info. Oke? Jadi klik kanan jarang digunakan, hanya untuk menampilkan menu baru. Nah, jadi gunakan logika kalian, klik kiri itu fungsinya apa dan klik kanan fungsinya untuk apa. Oke? Jadi klik kanan, kadang kalau klik ada yang klik kanannya 2 kali, itu salah ya. Jadi nggak akan muncul nanti berita. Selanjutnya ada tombol scroll. Oke. Scroll di sini fungsinya sama seperti kalau di handphone kalian itu menggulung layar ke atas dan ke bawah. Ya. Jadi jangan diklik, beda fungsi. Ada memang fungsinya tapi bukan itu digunakan. Oke. Jadi paham ya, jangan ada salah-salah lagi tentang penggunaan dalam mouse. Selanjutnya. Oke, selanjutnya Bapak akan memutar sebuah video dan pahami kalau misalkan kalian ada pertanyaan nanti Bapak pause
Dan misalkan ada teman kalian yang belum berhasil, ya, tolong dibantu sama temannya yang sudah berhasil, ya. Jadi temannya yang di dekat kalian tolong dibantu kalau misalkan belum berhasil mempraktekkan. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita akan mulai, perhatikan. Windows Explorer, File Explorer adalah sebuah aplikasi atau aplikasi dari bagian yang terpisahkan dari beberapa versi sistem operasi Microsoft Windows yang menyediakan akun gratis kepada pengguna akses sistem berkas atau manajemen folder. Jadi kalau di handphone kalian mungkin ada file manager atau file saya. Sama fungsinya yaitu untuk mengatur atau manajemen file-file berkas yang ada pada memori. Dalam video Bapak bilang atau menjelaskan tentang File Explorer. Jadi lebih jelasnya seperti ini. File Explorer, kalau di handphone kalian pasti pernah atau ada ya pasti aplikasi namanya File Manager atau File Saya. Fungsinya untuk apa? Mengolah manajemen aplikasi dan file-file yang kita simpan pada memori. Ya. Jadi kalau di komputer itu ada namanya File Explorer. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar 9 tutorial. Jadi kalian ikuti sambil dipraktekkan. Kalau misalkan ada yang belum berhasil, nanti Bapak akan pause. Kita lanjut lagi kalau semuanya sudah berhasil. Oke, sambil dipahami. Jadi nanti kalian bisa tonton kembali videonya kalau sudah pulang. Kenapa Bapak bikin video seperti ini? Karena sekali praktek biasanya lupa. Ya, makanya Bapak buat videonya. Oke. Habis atau di investis, dan lain sebagainya. Dalam video tutorial ini ada beberapa yang mau Bapak sampaikan kepada kalian bagaimana cara membuka aplikasi File Explorer, menu pada File Explorer, membuat folder pada partisi B, menghapus folder pada partisi B, mengembalikan folder yang telah dihapus, menghilangkan folder, copy folder, merubah nama folder dengan file ke dalam folder yang telah. Kelihatan kan? Cara membuka aplikasi File Explorer, Bapak akan buka beberapa cara. Yang pertama, caranya adalah silakan kalian klik menu Start atau icon Start. Ya, silakan klik menu Start di sebelah kiri bawah. Sekali, sudah? Kalau sudah Start, lalu kalian cari aplikasi File Explorer. Nah, ini ya, kalian klik. Silakan dicari File Explorer. Kalau tidak ada, diketik aja File Explorer. Langsung aja Explorer. Ada? Ada? Bagi teman-teman yang belum berhasil, silakan dibantu. Ya, betul. Nah, silakan kalian buka dulu. Oke, lanjut, itu adalah cara pertama ya. Oke, lanjut ingat. Ini adalah
sambil ingat kenapa Bapak buat video tutorial ini. Jadi sambil kita praktekkan sekarang, biasanya kan sekali praktek kalian lupa. Nah, Bapak rekam dengan video tutorial, jadi kalian nanti bisa praktekkan kembali di rumah. Ya. Aplikasi itu adalah cara pertama. Cara kedua itu dengan memberikan tombol start. Cara kedua, silakan itu ditutup dulu. Yang tadi File Explorer silakan ditutup dulu semua. Yang cara pertama tuh. Sekarang cara kedua, coba kalian pojokkan ke kiri bawah pointernya, lalu klik kanan, jangan diklik kiri. Klik kanan, tahu yang klik kanan yang dari tengah. Ya, silakan sampai muncul seperti ini. Ada? Silakan diklik File Explorer. Pilih File Explorer. Oke, itu adalah cara kedua. Kelima dari bawah. Ada? Silakan kalau berhasil ditutup kembali, kita akan gunakan cara ketiga. Ditutup kembali semua sudah? Silakan ikuti cara ketiga. Cara ketiga menggunakan keyboard. Perhatikan. Fungsi tombol ya. Jadi kalian bisa gunakan tombol yang ada pada keyboard kalian. Di sini coba kalian tekan dan tahan tombol Windows ya. Tekan tahan tombol Windows di sebelah kiri bawah. Di keyboard. Fokus di keyboard, fokus di kiri bawah. Bapak menampilkan keyboard ini supaya tahu posisinya ada di sini. Silakan. Lihat ke depan. Kan ini keyboard nih, ya. Nah, posisinya Bapak kenapa munculkan di layar supaya kalian bisa mengetahui posisinya ada di kiri bawah. Ya. Jadi memudahkan kalian. Bapak buat video ini untuk memudahkan kalian belajar kembali. Silakan diklik, ditekan tahan. Ikuti lagi semuanya Di bawah tekan tahan. Lalu selanjutnya tekan kombinasi dengan huruf E. Nah, silakan ditekan tahan lalu tekan E. Iya. Oke. Muncul. Kamu fokus. Cara ketiga ditekan tahan lalu E. Tekan tahan lalu E. Tekan lalu E. Tekan dulu, tekan tahan lalu E. Oke, sudah semua? Tekan tahan kayak gini. Oke, muncul semua? Oke, lalu kita akan lanjut ke tutorial selanjutnya ya. Jadi tadi File Explorer definisinya tahu kan, untuk mengatur aplikasi yang tersimpan pada memori atau hard disk, dan ini cara membuka File Explorer. Kita lanjut. Adalah seperti kalau kita sambung membuka File Explorer. Ini adalah cara ketiga. Nah, selanjutnya atau tutorial selanjutnya, Bapak akan menjelaskan menu-menu yang ada pada File Explorer. Pada aplikasi File Explorer terdapat 4 menu. Yang pertama, file, diisi, new, open di Windows. Jadi kalau kita klik, akan muncul atau akan terbuka Windows. Nah, ini adalah menu-menu. Nanti kalian bisa pelajari sendiri karena itu bukan praktek, itu penjelasan. Jadi di sini nanti ada 4 menu nih, ya. File, home, share, view. Di sini Bapak sudah jelaskan. Ini tidak mengandung praktek, hanya pengetahuannya saja, pengertian. Jadi nanti kalian bisa apply kembali di rumah. Oke. Nanti setelah ini Bapak akan upload di YouTube, atau misalkan ada kalian yang punya flash disk, nanti Bapak akan kopikan ke flash disk atau ke handphone kalian. Oke. Kita lanjut.
Oke, langkahnya Ada partisi B. seperti apa? Maka pertama untuk membuat folder, saya akan klik dulu divisi yang di sebelah kiri. Divisi di sebelah kiri diklik sebelah Klik. kiri. Kalau klik Di sebelah kiri. data ya. Sudah. Di sebelah kiri ada divisi, ya klik. Lalu di situ ada namanya local list C dan local list D atau E. Klik divisi. Nah, mungkin semua seperti di depan. Ada local list C dan local list E, ya. Ini lokal kalau kita samakan dengan handphone itu adalah memori internal, di mana memori tersebut berisi aplikasi-aplikasi yang terinstal pada komputer. Kalau di handphone kalian ada memori internal kan? Nah, di situ instalasi aplikasi tersimpan di memori internal, betul? Di sini kita samakan dengan persamaan dengan handphone kalian. Kalau di komputer itu di local disk C. Jadi anggap itu adalah memori internalnya. Jadi sistem, aplikasi semua terinstal di local disk C. Kalau di handphone ada operating system namanya Android. Ya. Familiar kan kalau di handphone Android kan? Kalau di komputer operating systemnya adalah Microsoft Windows. Di sinilah tersimpan sistem atau aplikasi Microsoft Windows. Oke, kita lanjut. Ada klik. Nah, setelah Tadi kan yang di C itu berisi aplikasi, jadi jangan kita buka. Oke, kalau kita buka di situ nanti takutnya dikhawatirkan kalian salah menghapus atau salah memodifikasi atau salah berubah. Jadi kita gunakan yang local disk D atau E, ya. Jadi di hard disk satunya. Silakan dibuka, double klik local disk D atau E. Sudah? Semua sudah? Tolong dibantu temannya yang belum berhasil. Jika ada yang bertanya, mungkin bisa dibantu dengan temannya yang sudah berhasil. Oke. Atau di sekolah kalian sebelumnya ada yang pernah belajar TIK, komputer. Nah, kalau misalkan di antara kalian sudah ada yang paham, jadi temannya ada yang belum paham, silakan dibantu. Oke. Selanjutnya masuk ke dalam partisi B. Di sini kita akan membuat folder baru. Akan menentukan 3 cara untuk membuat folder baru. Yang pertama, cara pertama, silakan kalian. Di sini cara pertama, ya, silakan kalian ikuti ya langkahnya. Oke. Klik home di menu home di atas, lalu klik new folder. Silakan klik home di kiri atas, lalu klik new folder. Ada home, tulisan home diklik, lalu di sebelah kanannya ada new folder, amplop kuning. Silakan diklik. Sudah diklik? Jika langsung, misalnya Bapak klik di sini X41 nama lengkap kalian. Silakan foldernya kalian tulis X MIPA 1 nama lengkap. X MIPA 1 nama lengkap kalian. Ada di folder. Hah? Punya mana? Di foldernya. Lalu dengan berubah nama. X MIPA 1 sudah? Kalau sudah, perhatikan lagi ke depan. Jangan dulu klik apapun. Perhatikan ke depan. Oke, ini cara Jika sudah ditekan enter. Sudah? Itu cara pertama ya, ingat ya. Home new folder, cara pertama. Perhatikan lagi selanjutnya. cara kedua, membuat folder baru. Silakan klik kanan di area kosong. Klik kanan di area kosong. Silakan diklik kanan di area kosong. Boleh di kanannya, boleh di kirinya.
Jadi boleh di sebelah sini atau di bawahnya, klik kanan. Sudah diklik kanan? Nah, perhatikan lagi ke depan. Klik new, klik folder. Oke, klik new lalu klik folder. Ya, betul. Ini. Sudah? Ya, new lalu folder. Nih. Oke, mantap. Di layar kalian akan muncul seperti ini kan, biru, blok biru. Perhatikan lagi ke depan. Dan di sini Bapak akan buat sebuah folder dengan nama X52 nama kalian. Oke, yang kedua X52 udah kita aja. X52. Ya. Sudah? Nah, itu adalah Cara kedua. dan cara ketiga kita akan menggunakan tombol kombinasi pada keyboard. Perhatikan di keyboard lagi. Kita akan menggunakan tombol kombinasi. Silakan kalian gunakan di keyboard kalian. Kalian tekan lalu tahan tombol CTRL, tekan tahan tombol Shift. Nah, tekan tahan CTRL dan tekan tahan tombol Shift. Dua-duanya. Sebentar, jangan dilepas ya. Perhatikan lagi, jangan dilepas. Keduanya CTRL dan Shift kalian tekan tombolnya, tahan, lalu tekan huruf N. Tekan huruf N. Muncul folder baru. Ulangi. CTRL Shift N. Nah, ini akan muncul folder baru. Nah, sini Bapak bisa Bapak akan tunjukkan dengan nama X. Nah, itu adalah cara ketiga ya, Ctrl Shift N. Jadi nanti kalian boleh pilih mau pakai cara pertama klik home new folder atau klik kanan new folder atau Ctrl Shift N. Ya, jadi ada tiga cara. Nah, sekarang yang folder ketiga silahkan kalian ketik dengan nama X53. Apa? Ya, nama Kenapa? Jadi kita sudah membuat 3 folder kan? Ya, silakan di enter. 3 folder, ingat punya kalian ada barusan bikin ada 3 folder. nama kalian. Itu adalah salah ketiga. Jadi ingat apakah ulang kembali. Cara pertama Itu mengumpulkan. klik home, lalu klik folder. Nah, cara kedua adalah klik kanan, ini kosong, klik new, klik kanan, klik new, klik folder. Dan cara ketiga adalah menekan CTRL Shift dan N. Oke, ya. Tiga cara Itu adalah 3 cara. folder baru. Selanjutnya. Perhatikan selanjutnya. Selanjutnya Bapak akan
folder yang barusan kita buat 3 itu kita akan hapus. Klik yang X MIPA 1 dulu. Silakan diklik yang X MIPA 1 yang ada nama kalian, kita akan belajar menghapusnya. Silakan. Klik sampai bawah dulu. Ini syarat pertama. Klik home, lalu klik delete. Nah, silakan. Klik menu home, lalu klik tanda silang merah udah. Itu adalah cara pertama ya. Ini adalah cara pertama. Nah, kita akan menghapus yang kedua, yang X MIPA 2 yang barusan kita buat. Silakan diklik. Cara kedua adalah dengan cara kita pilih dulu file atau folder yang akan kita hapus sampai ke bawah dulu, lalu klik kanan. Nah, klik kanan pada folder yang akan kita hapus. Klik kanan, pakai jari tengah. Klik kanan. Kanan, bukan yang kiri, kanan. Pastikan dulu, pasin dulu di foldernya, diklik dulu, klik kanan, pasin jangan salah. Sudah? Tahan dulu sebentar. Folder tersebut, klik delete. Silakan klik delete. Oke, itu adalah cara kedua. Selanjutnya, ini adalah cara kedua. Dan cara ketiga, kita akan menggunakan keyboard kembali. Jadi langkah pertama kita pilih dulu, klik sampai ke warna biru folder yang akan kita hapus. Setelah ada warna biru, silakan kalian tekan tombol delete atau del. cara ketiga, kalian klik dahulu ya, lalu tekan delete. Tekan delete, lihat posisinya delete ada di sebelah mana? Di sebelah kanan ya. Oke, tulisannya adalah delete. Ya, kalau di sini kan del aja tuh. Kalau di keyboard kalian tulisannya delete. Sudah? Sudah terhapus? Berbeda-beda setiap keyboard. Ada yang hanya tulisan del atau ada juga yang tuliskan delete. Dengan bahasa Inggrisnya itu hapus. Silakan kalian tekan delete. Oke, itu adalah cara ketiga. Nah, Selanjutnya, Bapak akan menunjukkan bagaimana cara mengembalikan folder yang telah dihapus. Jadi ceritanya gini. Yang 3 folder tadi ya, yang sebenarnya yang harus kita hapus 2, misalkan ya dalam ceritanya. Jadi yang X MIPA 1 yang ada nama kalian itu seharusnya jangan dihapus. Nah, gimana cara membalikinnya? Nah, jadi yang 2 ini kita akan hapus secara permanen. Yang X MIPA 1 ada nama kalian itu akan dikembalikan. Ya, jadi batal dihapus. Silakan diikuti. Perhatikan. semisal seperti ini. Yang kalian hapus barusan itu seharusnya folder yang jangan dihapus. Atau kita salah menghapus. Dalam langkah ini Bapak akan tunjukkan bagaimana cara memberikan folder yang telah kita hapus. Itu langkah dari Bapak. Lihatnya. Kita kembali ke menu. Kita kembali ke desktop. Silakan kembali ke desktop dengan menutup aplikasi File Explorer. Ditutup aplikasi Explorer-nya sudah semua. Kembali ke desktop sudah. Perhatikan lagi ke depan. Yang pertama, kalian cari dan lihat di pojok kiri atas ada namanya recycle bin atau icon yang bentuk tempat sampah. Ya.
Jadi file-file yang dihapus itu akan singgah pada recycle bin terlebih dahulu. Kita buka recycle bin dengan cara double klik atau klik kanan open. Silakan diklik. Di sini sudah muncul. Nah, ini adalah 3 folder yang barusan kita hapus. Nah, untuk mengembalikannya, semisal yang mau kita kembalikan atau salah. Sudah diklik recycle bin di pojok kiri atas. Masuk semua ya. Nah, tadi kita ada 3 folder yang dihapus. Ya. Perhatikan ya. Perhatikan ke depan, silakan. Cara untuk mengembalikan dan menghapus secara permanen. Terus adalah yang pertama, X51. Nah, untuk mengembalikannya, silakan kalian klik terlebih dahulu folder atau file yang akan. Kita akan mengembalikan yang X51 yang ada nama kalian kan. Silakan dipilih dulu. Kita kembalikan sampai berwarna biru. Lalu klik kanan. Nah, di sini ada 4 menu atau 4 pilihan. Yang pertama restore, kembalikan. Muncul 4 menu. Dapat pilihan. Folder atau file yang dihapus, yang untuk memindahkan, delete itu untuk menghapus secara permanen. Properties, nah di sini pilihan properties itu untuk menunjukkan informasi folder atau file yang kita pilih. Properti sini kalau di handphone kalian adalah pilihan info. Kan ada tuh. Kalau di aplikasi kalian tekan di sebelah kanan ada info. Ya. Jadi memberitahu informasi terkait folder atau aplikasi atau item yang kita pilih. Oke. Lanjut. Kalau di sini tujuannya untuk mengembalikan, maka kita akan pilih restore. Kita akan mengembalikan, jadi kita akan pilih restore. Silakan diklik restore. Oke. Jadi foldernya otomatis kembali ke folder sebelumnya. Oke, ikuti lagi. Jadi folder yang barusan kita restore itu telah kembali ke folder sebelumnya, itu ada di sini. Nah, dan selanjutnya, untuk buat folder ini, misalkan kita ingin menghapusnya secara permanen, maka perlu diperhatikan. Jadi setiap folder atau file yang kita hapus, tadi kan di partisi D, kita delete aja kan, tadi di delete kan, dia akan singgah terlebih dahulu di recycle bin. Yang tadi yang di recycle bin yang ini, yang tempat sampah, ya. Jadi file tersebut belum sepenuhnya terhapus, hanya pindah tempat ke tong sampah atau tempat sampah. Jadi siapapun yang melihat masih bisa mengembalikan. Awas hati-hati jika itu memang rahasia atau file yang harus benar-benar dihapus. Ya. Jadi kalian harus lihat di recycle bin, lalu kalian lakukan seperti di tutorial, cara menghapusnya secara permanen. Oke. Silakan. dua-duanya kita klik terlebih dahulu di area kosong, kemudian diklik kanan, lalu geser ke atas. Ini adalah cara untuk memilih sekaligus dua. Kalau misalkan posisinya terpisah, kalian klik satu persatu aja. Ya, kalian delete satu persatu aja. Makanya ini adalah gerakan atau fungsi dari gerak memilih beberapa file. Setelah terpilih dua atau yang ingin kita hapus secara permanen, kita klik kanan, lalu klik ya. Oke, satu persatu aja. Kalau misalkan ternyata di folder sampah banyak, kalian klik satu aja, satu persatu dulu. Nah, ya, nanti itu ada nanti belum di sini. Klik dulu aja delete-nya, jangan belum diklik yes-nya. Diklik delete-nya. Klik kanan. Lalu klik delete. Sudah muncul, akan muncul seperti ini.
semua muncul seperti ini? Ya. Perhatikan lagi ya. Di sini ada muncul dialog box dengan pertanyaan apakah kalian yakin untuk menghapus secara permanen folder ini atau item ini. Kalau tujuannya kita menghapus permanen, maka kita akan pilih yes. Ya, silakan diklik yes. Kalau misalkan hanya satu, yang satu lagi belum, silakan diulangi caranya. Diklik dahulu, lalu klik kanan, lalu delete. Oke, kalau yang sekaligus dua sudah berhasil. Selanjutnya, silakan perhatikan lagi. Oke, ini folder tersebut secara permanen telah terhapus dalam komputer kita. Bagaimana cara mengeceknya? Kalian kita kembalikan lagi. Jadi kita akan buka file Explorer terlebih dahulu. Oke, silakan sekarang buka lagi. Yang lebih mudah pakai cara yang mana tadi? Pakai tombol Start lalu E. Tombol Windows lalu tekan E. Tadi caranya gimana? Yang ketiga, yang lebih mudah. Windows dan E. Tekan tahan Windowsnya lalu E. Sudah? Silakan dicari. Folder kalian kembali apa enggak? Silakan ikuti. Kita cari di mana lokasi folder yang telah kita buat tadi. Di PC, lalu Tekan di ya, klik. Nah, di sini akan muncul. Nah, ini ya. Oke, muncul? Muncul ya. Perhatikan lagi. Kita Saya sini kelas 1 nama kalian. Oke. Nah, ini folder yang sebelumnya ya, sebelum program. Ya, ini sudah berubah. Yang bisa dikecualikan adalah yang nama kalian. Itu adalah cara menggunakan folder yang folder Exmica 1 nama lengkap kalian ini akan kita pindahkan ke folder baru. Bapak akan tunjukkan dua cara. Sebenarnya masih banyak cara. Di sini Bapak akan tunjukkan dua cara bagaimana cara memindahkan file atau folder. Cara pertama, jika file akan kita pindahkan bersamaan dengan atau sama dengan lokasi seperti ini lokasinya ada di D. Jadi cara pertama adalah jika lokasinya sama, ya, kan ada di D semua tuh, ada punya kamu di atasnya, yang folder di bawahnya kan. Nanti lagi. Ya, kita pindahkan ke dalam folder lalu yang lokasinya sama, nanti itu ada di D. Caranya adalah yang pertama ya, cara pertama kita klik dan tahan, ya, diklik. So, diklik dan tahan. Exmica 1 yang ada nama kalian, klik tahan, kliknya tahan jangan dilepas. Oke. Tahan folder yang akan kita pindahkan, ingat diklik. Nah, kliknya kita tahan untuk kita share atau kita geser ke dalam folder baru. So, silakan jangan salah folder, harus disimpan di folder baru. Kalau sudah tepat, silakan dilepas. Nah, sampai di tujuan kita lepas. Sudah. Ya, kalau akan otomatis pindah ke dalam folder baru. Oke, kita coba. Silakan buka. Foldernya. Nah, ini ya. Untuk folder barunya ada? Folder kalian pindah ke situ? Ya, silakan. Oke. Selanjutnya, cara keluar. Folder Exmica 1 nama lengkap kalian sudah pindah ke dalam folder baru. Cara kedua, memindahkan. Jika lokasinya berbeda, maka kita akan Kalau cara kedua, jika folder tersebut berbeda dengan folder yang akan kita pindahkan ke tujuannya. Jadi misalkan folder ini ada di mana, terus folder yang satunya ada di mana. Oke, jadi nggak satu tempat. Atau misalkan dari folder internal mau kita pindahkan ke eksternal. Oke, ini dipindahkan bukan di copy ya. perhatikan itu klik terlebih dahulu folder yang akan kita pindahkan sampai bawah biru, lalu klik kanan di sini ada yang diangkat, potong ya, sudah dikat, klik
kanan lalu dekat sudah. Selanjutnya kita akan menuju folder atau partisi. Nah, sekarang kalian klik this PC. Jadi kita akan menuju folder tujuan. Folder ini mau dipindahin kemana? Ya. Silakan klik this PC. Karena folder ini akan kita pindahkan. Kita akan pindahkan ke partisi B ya, ke lokasi sebelumnya. Langkah pertama kita klik dahulu this PC. Sudah this PC? Nah, buka partisi B karena kita akan pindahkan ke lokasi sebelumnya. Nah, kita akan pindahkan ke sini, maka kita tinggal menempelkan atau paste di lokasi ini. Caranya adalah klik kanan, silakan kalian klik paste atau tempel ya. Paste. Sudah, kembali lagi ke D. Oke, lanjut ya. Jadi folder yang harusnya kita ini pindahkan sudah di partisi B atau di lokasi kedua dari di sini. Kita cek di folder baru apakah masih ada atau sudah pindah. Sudah pindah ya. Nah, untuk kembali ke folder sebelumnya. Coba diklik folder barunya. Sudah kosong apa masih ada? Kosong. Kosong ya. Mari lihat. Nah, kalian bisa klik tanda panah kiri ya di samping. Nah, untuk kembali ke D, silakan kalian tekan yang ini, yang panah kiri. Oke, perhatikan lagi. Semua sudah balik lagi ke D. Jadi kembali ke folder yang sebelumnya dibuka. Nah, di sini sudah kembali ke lokasi atau partisi D. 10 menit ya, 10 menit lagi ya. Kalian udah pulang habis ini? Ya, nanti ada yang masuk kelas 11 biar menunggu. Itulah cara menggunakan file atau folder. Selanjutnya, Bapak akan menunjukkan bagaimana caranya mengcopy folder. Sama dengan memindahkan, bedanya mengcopy folder yaitu kita menduplikat folder. Jadi yang ketujuh adalah mengcopy folder. Kalian sudah paham kan copy itu seperti apa? Jadi menduplikat folder yang mau kita duplikat ke tempat tujuan baru. Oke. Dan Atau menggandakan ya. editor kiri Silakan. lalu menempelkan atau paste ke dalam folder yang baru. Misalkan Bapak ini akan mengcopy atau menduplikat folder X51. Silakan diklik X51 yang ada nama kalian, kita mengcopy. Kali ini Bapak akan menunjukkan satu cara yang mudah. Caranya adalah kalian pilih dulu folder atau file yang akan kita copy. Diklik sampai warna biru, lalu diklik kanan, lalu copy. Sudah? Klik kanan lalu copy. Sudah? Oke. Langkah selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuka folder atau lokasi di mana tiketnya akan kita tempel atau kita paste. Misalkan Bapak akan menempelkan di folder baru. Kita buka dulu lalu klik folder baru. Lalu di folder ini dia ada kosong, kita klik kanan, lalu paste. Nah, kita akan paste di folder baru. Sudah? Sudah di paste? Nah, jadi Ya. folder X ini Dibantu temannya yang berhasil. Nah.
di sini masih ada. Silakan kembali lagi ke folder partisi B dengan mengklik tanda panah yang di kiri ini. Sudah kembali ke partisi D. Silakan ikuti lagi. Sebelumnya masih ada, dari kita copy. Masih ada kan? Nah, versi folder baru. berarti untuk mengcopy atau menduplikat atau menggandakan sudah berhasil ya. Jadi yang di D masih ada, terus di folder baru ada. Oke. Selanjutnya Ini hasilnya. Oke. Itulah cara mengcopy atau menduplikasi folder. Kenapa Bapak tunjukkan seperti ini, copy paste? Mungkin kalian sudah terbiasa di handphone, namun penggunaan di komputer kan agak sedikit berbeda. Maka perlu Bapak sampaikan, betul? Ya. Tapi dalam konsep copy paste kalian sudah tahu kan? Copy untuk menggandakan, paste untuk menempel kan? Ada salin, ada tempel kalau di bahasa Indonesia. Kalau di handphone kalian bisa dengan bahasa Indonesia itu salin dan tempel. Kalau bahasa Inggris itu copy dan paste. Terus ada cut dan paste. Ya, potong dan tempel. Paham ya? Jadi konsepnya tahu, cuma agak sedikit berbeda di komputer, makanya Bapak sampaikan. Ya, itu perlu karena nanti takutnya kalian salah, suruh di copy malah di-cut. Takutnya gitu, ya. Punya orang nih, kalian mau minta di copy malah di-cut. Karena bahasa Inggrisnya cut, bukan potong. Ya. Oke, selanjutnya. Profile. Dua lagi. Selanjutnya kita akan belajar untuk mengubah nama folder. Oke. Silakan dibuka file duplikatnya yang ada di folder baru. Dibuka dulu di folder baru. Sudah muncul seperti ini? Sudah. Oke. Nah, untuk mengubah nama folder, caranya cukup mudah. Sekarang kita akan belajar merubah nama folder. Ya. Silakan pilih. Folder yang akan kalian ubah namanya, lalu klik kanan. Nah, di sini ada pilihan rename. Ada rename. Ubah nama. Klik kanan, lalu ada rename untuk merubah nama. Silakan. Saya Bapak akan berubah di sini file duplikat. Ya, silakan ketik file duplikat. Ketik namanya dirubah menjadi file duplikat. Sudah? Ya. Tekan enter, itu selesai. Oke. Kenapa? Hah? Iya. Ini buat merubah nama. File duplikat. Sudah? Sudah semua seperti ini? Oke. Itu adalah cara untuk merubah namanya ya. Oke, selanjutnya. Yang perlu diperhatikan untuk merubah nama folder atau file, Diperhatikan. jangan menggunakan tanda baca. Jadi di sini kalau kalian menamai file atau folder, diusahakan jangan pakai tanda baca. Kayak titik koma, titik dua itu tidak diperbolehkan. Oke, nanti akan terjadi error. Jadi yang diperbolehkan hanya alfabet, angka, strip dan underscore. Tahu underscore? Jadi ada strip, ada underscore, ya. Hanya itu yang diperbolehkan. Selain itu nanti sistem tidak bisa mengenali. Yang diperbolehkan adalah strip, underscore. Nah, namun untuk tanda baca yang lainnya tidak diperbolehkan karena nanti akan terjadi error. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengubah file di dalam folder. Dan sekarang mengubah file software di dalam folder ini. Nah, maka kalian. Terlebih dahulu kita akan kembali ke Jadi langkah terakhir tutorial terakhir apa? Kita akan menyimpan file di Microsoft Word di folder kalian. Oke? Silakan kalian tutup dahulu semuanya aplikasinya. Yang penting diingat lokasi file kalian itu ada di disk PC D lalu nama kalian, kelas dan nama kalian. Di situ banyak kan yang rekan-rekan kalian di kelas lain kan sama. Jadi semuanya sama. Itu minggu lagi kalian baru pulang. Oke, makanya nanti hari Selasa Bapak harap kalian hadir lagi ya. Dengan biasa seperti biasa khusus sekolah kalian pakai seragam. Selanjutnya, perhatikan. ini ada desktop lampiran utama. Kita pilih